Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mohon maaf, di pertemuan hari ini Ibu tidak bisa mengajar secara langsung, jadi kalian menonton video ini. Seperti janji Ibu minggu lalu, latihan yang sudah kalian kerjakan akan Ibu bahas. Untuk pembahasannya Ibu akan bahas satu persatu dari nomor yang berurutan ada di Ibu. Mungkin di kalian nggak berurutan, tapi nanti kalian bisa nyocokin sendiri. Ibu harap kalian perhatikan dengan baik-baik. Jika ada yang tidak dipahami, boleh langsung ditanyakan ke Ibu, boleh lewat WA atau nanti saat pertemuan berikutnya juga boleh. Oke, dari nomor pertama, nomor 1, diketahui segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun. Jika AB per PQ sama dengan AC per PR sama dengan BC per RQ, pasangan sudut yang sama besar adalah. Oke, jadi untuk nomor 1, di sini pasangan yang sudut sama besar ini kita bisa cari dengan cara, misalkan kita gambar aja dua buah segitiga yang kira-kira sebangun, misalkan seperti ini. Nah, anggap aja ini sebangun ya. Nah, kita sisi yang bersesuaiannya itu adalah AB dengan PQ. Kita gambar aja nih AB-nya, kemudian ini PQ. Kemudian AC dengan PR, misalkan di sini AC, ini PR gitu. Kemudian BC dengan RQ. Nah, dari sini kita bisa lihat sudut yang sama besarnya. B sama dengan R, B sama dengan R. Kita bisa lihat B dengan R, salah ya. Oke, kemudian B dengan P, B dengan P juga ini tidak sama, salah. Kemudian A dengan P, oke, A dengan P bisa nih ya, karena posisinya sama nih. Oke, kita tahan dulu C. Kemudian C sama Q. Oh, salah. Berarti jawabannya adalah C. Oke, berikutnya, ini nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Untuk soal nomor 2, di sini diketahui segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun. Jika sudut A 75 cm, sudut C 40 cm, dan sudut Q 65 cm, dan sudut P sama dengan 40 cm. 40 derajat, maaf Ibu dari tadi salah. 75 derajat, sudut A, sudut C-nya 40 derajat, sudut Q-nya 65 derajat, dan sudut P-nya 40 derajat. Sisi yang bersesuaian adalah, ini juga sebenarnya sama, kita bisa dengan menggambar terlebih dahulu. Misalkan segitiga sembarangnya Ibu gambarnya seperti ini, ya. Nah, di sini diketahui kita anggap saja ini udah posisinya sama gitu ya. Jadi A di sini 75 derajat. Kemudian C misalkan di sini 40 derajat ya. Kemudian Q 65. Nah, dari segitiga ABC kan B-nya belum diketahui ya. Sebelum kita menuliskan yang Q sama P, kita cari dulu aja yang B-nya berapa. Satu segitiga kan jumlah sudutnya 180 derajat. Berarti ini sudutnya 115 ya. Berarti 180 dikurang 115 yaitu 65 derajat. Nah, berarti B-nya 65 derajat. Berarti di sini kita bisa tulis juga Q-nya di sini 65 biar sama posisinya. Gitu. Kemudian sudut P-nya 40. Nah, karena di sini di ABC 40 itu di C, posisikannya mirip aja. Berarti ini P-nya di sini 40 derajat. Berarti ini sudut R. R-nya berarti di sini 75 derajat. Nah, dari sini kita tinggal disuruh cari sisi yang bersesuaian. AC dengan PQ, salah ya. AC dengan PR. BC dengan QR, BC dengan QR, salah. BC itu dengan QP. BC dan PR, BC dan PR, salah juga, BC itu dengan QP. AC dan PR, nah ini baru betul ya, jadi jawabannya yang C, maaf yang D. Oke, ini untuk nomor 2. Lanjut nomor berikutnya. Lanjut untuk nomor 3, perhatikan gambar berikut. Di sini adalah gambar sebuah bangun datar gabungan ya sebenarnya, yaitu antara segitiga KPL sama segitiga KNM. Nah, di mana diketahui KP sama dengan KN. Kemudian segitiga KPL dan segitiga KNN dikatakan kongruen menurut teorema apa? Nah, Ibu udah pernah menjelaskan kalau ada soal seperti ini, ketika ada dua bangun segitiga yang disebutkan tapi ada salah satu bagian yang berimpit, kita boleh
juga dengan memisahkan dua segitiga itu terlebih dahulu. Jadi misalkan ini segitiga KNM-nya, Ibu gambar seperti ini, KNM. Kemudian Ibu gambar lagi segitiga KPL. Ya, KPL. Nah, dari dua buah segitiga ini diketahui bahwa KPL sama dengan KNM. KPL berarti yang ini, sama dengan KNM, berarti tandain aja di sini. Nah, yang pakai X pakai tanda lain, misalkan seperti ini, sama ya, gitu. Nah, kemudian KP sama dengan KN. KP sama dengan KN. Nah, tandain juga nih. Oke. Habis itu disuruh tunjukkan dia kongruen. Gimana caranya? Sebenarnya ini kalian tinggal melihat apakah ada unsur lain yang sebenarnya sama tapi tidak disebutkan, ya. Kalau kalian perhatikan, ini karena ada bagian yang berimpit, pasti entah ada bagian sisi atau sudut yang sama gitu. Gimana caranya? Simple banget, lihat aja dari titik sudutnya. Oh, ternyata ada yang sama, yaitu K. Ya, udah pasti K yang di sini sama, di sini sama gitu. Jadi pasti K yang di sini ya dengan yang di sini dengan yang di sini sama gitu. Jadi pasti dia sama besar sudutnya. Jadi bisa kelihatan nih, ternyata yang sama adalah dua sudut dan satu sisi. Berarti kalau dua sudut satu sisi itu penulisannya nggak mempengaruhi urutan. Jadi kalian menulisnya terserah urutannya kayak gimana, yang penting dua sudut satu sisi. Nah, kalau dilihat dari pilihan jawaban, yang mungkin kan adalah A, karena yang B dua sisi sudut itu ada dua sisi. Salah ya, ini salah nih. Kemudian sisi juga salah. Kemudian sisi sudut sisi juga salah, karena di sini dua sudut satu sisi gitu. Ini untuk nomor 3. Berikutnya, nomor 4. Ibu clear all drawing dulu ya. Untuk nomor 4, diketahui segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun. Panjang PQ sama dengan 10, BC 12, AC 18, PQ 15, PR 18, dan QR 27. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga tersebut. Oke, kalau ada soal seperti ini, sebenarnya kalian tinggal lihat perbandingan angkanya yang memungkinkan gitu. Kalau kalian perhatikan atau paling enggak Ibu pernah mengajarkan bahwa kalau diketahui sisi, urutkan saja dari sisi terpanjang, terpendek, sama yang ukuran sedang gitu. Jadi dari sini kalian bisa urutkan dulu sisi terpanjangnya, ya, kemudian sisi terpendek, kemudian sisi sedang, ya. Oke, nah terpanjang di sini kalau kita lihat dari segitiga ABC, kemudian segitiga PQR, terpanjang ABC itu sisinya panjangnya 18, PQR itu 27. Oke, kemudian yang pendeknya AB-nya itu 10, PQR-nya yang panjangnya PQ ya 15. Kemudian kalau yang sedang berarti ini 12 untuk ABC-nya, yaitu sisi BC, kemudian sisi PR, ya, itu 18. Nah, ini kita bikin perbandingannya, ya. Nah, kalau kita lihat perbandingannya, berarti kan di sini sudah sesuai ya, 18 banding 27, itu 2 banding 3. 10 banding 15 juga 2 banding 3. Kemudian 12 banding 18 juga 2 banding 3. Nah, berarti sekarang kita coba buktikan, coba tulis urutannya, yaitu dengan kalian sesuaikan saja. Di sini kan segitiga ABC. Tadi yang 18 ini kan PR, berarti ini PR nih. Kemudian 27 ini QR. QR berarti PR banding QR sama dengan kemudian 10 banding 15. 10 itu kan AB ya. Kemudian 15-nya itu adalah PQ. Jadi AB, maaf, ini bukan PR yang 18 tadi, AC. Ya, Ibu ralat dulu. AC-nya itu 18 ya tadi.
QR-nya 27. Oke, jadi di sini AC banding QR sama dengan 10 banding 15. 10-nya ini adalah AB. Kemudian 15-nya itu adalah PQ. Jadi AB banding PQ ya. Kemudian 12-nya itu adalah BC. BC banding PR-nya 18. Oke, berarti BC banding PR. Nah, tinggal cari jawabannya. AC banding QR. AC banding QR berarti pilihannya antara A sama B ya. Antara A sama B. Terus AB banding PQ. AB banding PQ. Oh, berarti udah jelas jawabannya adalah A gitu. Ya. Lanjut. Ini untuk nomor 4. Kemudian berikutnya untuk nomor 5. Untuk soal nomor 5, di sini soalnya adalah, ini loading. Untuk soal nomor 5, oke, ini gambar segitiga ya. Segitiga, di mana segitiga ABC-nya siku-siku di A, ya, dan tegak lurus AD dengan BC. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa kasih tanda tambahan. Di sini AB siku-siku dengan AC, karena kan tadi siku-siku di A, segitiga ABC-nya. Kemudian, jika panjang BD 4 dan panjang CD-nya 5, maka panjang AB berapa? Nah, ini Ibu udah pernah ngajarin. Kalau ada soal seperti ini, untuk mencari AB, kita bisa mencarinya dengan AB kuadrat sama dengan BD dikali BC, ya. Jadi BD dikali BC. BD-nya di sini 4. Nah, panjang BC-nya berarti 9. Jadi AB kuadrat sama dengan 36. Ini AB kuadrat. Berarti AB sama dengan akar 36. Jadi jawabannya adalah A. Udah selesai jawabannya. Soalnya untuk soal nomor 5. Oke. Baik, Ibu lanjutkan lagi untuk nomor berikutnya, nomor 6. Untuk soal nomor 6, di sini diketahui panjang AD-nya 4. AD-nya 4, berarti kita bisa tulis di sini 4. Panjang CA yang ditanya, ya, di mana DE-nya 6 dan DB-nya diketahui 8. Nah, di sini yang ditanya panjang CA, gimana caranya? Sedangkan clue-nya tidak dikasih tahu apa-apa lagi kan. Tapi kalau kalian perhatikan, ini merupakan ada dua buah segitiga. Segitiga DBE sama segitiga ABC. Di mana dua buah segitiga ini bisa kita katakan sebangun. Kenapa? Karena pasti kalau kalian perhatikan, di dalam segitiga sebangun kan udah pernah Ibu sampaikan, kita bisa lihat dari 3 sudut yang sama besar atau 3 sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, Ibu akan arahkan ini ke 3 sudut yang sama besar. Jadi segitiga ABC. Jadi kenapa ini sebangun? Karena ini segitiga ABC ya. Kemudian ini segitiga DBE. Ini ABC. Kemudian DBE. Di sini A-nya siku-siku. Karena kenapa siku-siku? Karena DE sama AC-nya sejajar. Kalau sejajar pasti sudutnya sama. Sudut sehadap ya kalau nggak salah. Nah, ini sama nih. Kemudian apalagi yang sama? Sudut B. Pasti sudut B yang di sini sama sudut B yang di sini sama karena sama-sama berimpit ya. Nah, karena dua sudut udah sama pasti sisanya juga akan sama gitu. Jadi ini pasti sebangun. Nah, kalau ini sebangun berarti kalian bisa mencari sisi yang bersesuaiannya. Dengan cara apa untuk mencari AC? Berarti kita bisa tulis. Di sini kan karena ini kita bisa tulis dulu perbandingan sisinya ya. Jadi AB berbanding Ibu pakai yang sebelah kanan aja ya. Jadi DB berbanding AB sama dengan DE ya berbanding AC sama dengan BE berbanding BC ya. Nah, karena kita ditanyanya CA atau AC, berarti kan yang di sini yang ditanya nih. Yang di sini yang ditanya. Nah, di mana diketahui di soal itu ada yang di mana di soal tidak diketahui panjang BE sama BC. Berarti kita jangan gunakan yang kanan, kita gunakan yang kiri dan tengah saja. Jadi DB. Jadi DB per AB sama dengan DE
per AC. Nah, DB-nya di sini diketahui 8 ya, jadi 8 per AB. AB-nya di sini diketahui berarti bisa kita hitung ya. A ke B-nya ini berarti 12 ya, karena kan dari A ke D 4, D ke B 8, berarti AB-nya 12. DE-nya 6, AC-nya ditanya ya. Nah, berarti ini sebenarnya tinggal sederhanain aja kali silang. AC sama dengan 6 kali 12 dibagi 8 gitu. Dibagi 8, ini boleh dicoret, sama-sama dibagi 4, ini 3, ini 2. 6 kali 3, 12, 18, bagi 2, 9. AC-nya 9 cm. Oke, ini jawaban nomor 6. Di soal kalian mungkin nggak sama urutannya, karena emang soal ini Ibu bikin acak di kalian ya. Oke, Ibu lanjut untuk soal nomor berikutnya. Nomor 7. Jika luas persegi panjang ABCD 270 cm persegi dan BF sama dengan CF, maka panjang DE berapa? Oke, untuk soal ini kalau kalian perhatikan, ini ada gambar lain, yaitu gambar persegi panjang ya. Walaupun kelihatannya persegi, tapi ini persegi panjang. Di soalnya dikatakan ya persegi panjang, di mana luasnya adalah 270 cm persegi. Nah, berarti sebenarnya kalau AB-nya 18, luasnya diketahui, berarti BC-nya bisa kalian hitung. Jadi karena luas persegi panjangnya diketahui yaitu 270, di mana luas persegi ini kan panjang kali lebar ya. Nah, panjang kali lebarnya, panjangnya diketahui 18. Ya, dikali lebarnya sama dengan 270. Nah, berarti lebar sama dengan 270 dibagi 18. Nah, ini hasilnya 15 cm. Jadi, B ke C-nya 15 cm nih. Ya, 15. Nah, kemudian ditanya adalah panjang DE, di mana panjang BF sama dengan CF. Nah, berarti karena ini dari B ke C-nya 15, udah pasti B ke F, C ke F itu kan sama, jadi bagi 2. Jadi B ke F-nya 7,5, kemudian C ke F-nya juga sama, 7,5 gitu. Nah, gimana cara untuk mencari DE? DE itu kan dari ujung yang miring ini ya. Sebenarnya ini kalian bisa cari dengan cara melihat apakah pertama di sini kan bisa lihat ada 2 buah segitiga nih. Segitiga CFD sama segitiga BFE. Nah, 2 buah segitiga ini bisa kita katakan sebangun. Kenapa? Karena bisa kita katakan kongruen. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan lagi, di sini kan udah jelas nih ada 2 sudut sama ya. Ini karena ini persegi, pasti di sini juga siku-siku nih. Jadi ada 2 sudut, sepasang sudut sama. Kemudian ada satu pasang sisi juga sama. Nah, sebenarnya ada satu sisi lagi yang udah pasti sama, yaitu sebelah sini. Karena ini satu pasang sudut lagi yang sama. Karena ini bertolak belakang gitu. Jadi ini udah pasti sama. Nah, karena ini sudah sama, ada 2 sudut sama satu sisi, berarti segitiga CFD ini kongruen dengan segitiga BFE. Nah, karena dia kongruen, maka berlaku hubungan sisi-sisinya sama kan. Berarti nanti DF sama FE ini juga akan sama gitu. Gimana cara mencari DE-nya? Kalau kalian perhatikan di sini karena sudah diketahui bahwa mereka ada 2 buah segitiga kongruen, berarti sebenarnya kalian bisa mencari salah satu panjangnya aja, misalkan FE. Nah, gimana caranya? Di sini kan diketahui kalau kalian perhatikan di sini diketahui BF sama CF-nya ya, 7,5. Kemudian berarti kita bisa mencari salah satu sisinya. Gimana caranya? Kita pandang satu segitiga saja, misalkan CDF ya, CDF, di mana ini siku-siku di C ya, C-nya siku-siku. Nah, ini F, oke. Nah, di mana AB sama CD ini pasti panjangnya sama, karena ini persegi panjang, berarti ini 18 cm.
Kemudian CF-nya juga kita bisa dapat yaitu 7,5, setengah dari 15. Nah, kalau kalian hitung pakai Pitagoras, pakai rumus Pitagoras, DF ini kan sama dengan akar dari 18 kuadrat ditambah 7,5 kuadrat ya. Nah, kalau nanti kalian hitung, ini hasilnya adalah 30, ini hasilnya adalah 19,5 cm. Jadi D ke F-nya itu adalah 19,5. Nah, berarti untuk mencari D ke E-nya, D ke E atau DE ini kan samanya 2 kali 19,5. Jadi hasilnya 39 gitu. Ini untuk soal nomor 7. Ya, jadi 18 kuadrat ditambah 7,5 kuadrat nanti kalau dihasilkan dihitung itu hasilnya 19,5. Nah, jadi dari sini didapat jawabannya jadi 19,5 kali 2 karena panjangnya sama. Oke, lanjut. Untuk nomor berikutnya, Ibu hapus lagi. Ya, jadi pertama untuk nomor 7 ini dicari luas, habis itu dicari sisi miring dari segitiga siku-siku. Oke, lanjut nomor berikutnya, nomor 8. Untuk nomor 8 diketahui gambar tersebut di mana panjang BC sama dengan 10, CD 5, DE 4 ya. DE-nya 4 ini belum ditulis ya, ditambahkan. Nah, karena DE-nya 4 dan DE-nya 4. Nah, ditanya ada panjang AB di sini ya. Gimana ini? Kalau kalian perhatikan ini juga pasti dua buah segitiga ABC sama CDE-nya sebangun. Karena apa? Karena ini sudutnya ada dua garis yang saling sejajar. Udah ada tandanya ini ya, artinya sejajar yang ini. Nah, berarti ini ada hubungan sudutnya, ini pasti sama. Kemudian yang ini sama dengan yang ini dalam berseberangan ya. Ini bertolak belakang. Nah, karena sudah 3 sudut sama besar, pasti segitiga ini sebangun. Berarti kita tinggal lihat sisi yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaian yang mana nih? Kita lihat dari posisi sudut di depan sisinya. Sisi di depan sudut yang sama. Sudut A, sisi di depan sudut yang sama. Sudut A kan sama dengan sudut E. Depan sisi A itu BC. Depan sudut E itu CD gitu. Kemudian depan sisi B ini, depan sudut B itu AC. Nah, sudut B ini sama dengan sudut D. Depan sudut D itu CE ya. Kemudian sudut ACB kan sama dengan DCE. Nah, depan sudut ACB itu AB ya per DE. Nah, dari sini kan yang ditanya adalah panjang AB. AB itu yang di sebelah sini ya. Nah, gimana cara mencarinya? Karena di sini yang diketahui adalah BC dan CD, berarti gunakan yang kiri ya, jangan gunakan yang tengah. Nah, dari sini kalian bisa hitung berarti BC per CD sama dengan AB per DE. Ya. BC-nya itu 10, CD-nya 5. AB-nya ini yang ditanya ya. Kemudian DE-nya 4 ya. Berarti kita tinggal kali silang saja AB sama dengan 4 kali 10 dibagi 5. Jadi ini hasilnya sama dengan 8 cm gitu. Jawabannya B. Oke, jadi emang harus jeli ya untuk mengamati dua buah segitiga. Ini ternyata ini sebangun walaupun nggak disebutkan. Dan di sini yang paling penting sebenarnya kalau udah dua segitiga sebangun, kalian harus bikin perbandingan sisi yang sebanding. Gitu. Oke, ini untuk nomor 8. Lanjut untuk nomor 9. Di antara segitiga di bawah ini yang sebangun dengan segitiga yang panjang sisinya 6, 8, 12. Kalau ada soal seperti ini, paling mudahnya ada kalian cari FPB dari sisinya. 6, 8, sama 12 ini sama-sama bisa dibagi. FPB-nya itu 2. Kalau FPB-nya 2, berarti kalian bagi semuanya dengan angka 2. Jadi 3 berbanding 4. 3, 4, sama 6. Nah, berarti kalian cari sisi yang perbandingannya paling sederhananya adalah 3, 4, 6. Nah, kita bagi nih. 4, 6, 8. Kalau dibagi 2, misalnya dicari sederhananya 3,
2, 3, 4 ya. 2, 3, 4. Nah, nggak sama, jadi bukan jawabannya. 9, 12, 18. FVB-nya 3. Ya, kita bagi 3. 3, 4, 6. Nah, ini betul nih. Kita coba yang lain dulu. 2, 3, 4 udah nggak ada FVB-nya, udah jelas salah ya. Karena nggak bisa disederhanain lagi, udah jelas beda. 5, 7, 10 juga salah. Jadi jawabannya yang B gitu. Oke. Ini untuk nomor 9. Pahami baik-baik. Kalau ada yang mau ditanya, nanti silahkan ditanya langsung ke ibu atau chat ke ibu ya. Oke, lanjut ibu berikutnya bahas nomor 10. Oke, untuk nomor 10 dalam segitiga ABC dan segitiga PQR diketahui panjang AB sama dengan 15 cm. Oke, ini ditanya pasangan sudut yang sama besar. Oke, ini sebenarnya kalian tinggal memasangkan sudut-sudutnya. Paling mudah seperti tadi cara yang udah ibu ajarin, sisi terpanjang, sisi terpendek, sama sisi sedang ya. Sisi terpanjang, sisi terpendek, sama sisi sedang ya, segitiga ABC, segitiga PQR. ABC di sini yang terpanjang itu adalah AB ya. Kemudian PQR yang terpanjang itu PR. Kemudian kalau ABC itu yang terpanjang ada yang terpendek ya, maaf, yang terpendek itu BC. Kemudian kalau PQR yang terpendek adalah PQ. Kemudian yang sedangnya itu adalah AC untuk ABC, kemudian kalau PQR itu QR ya. Nah, dari sini kalian tinggal lihat posisi sudutnya gimana, itu tinggal digambar. Jadi ini yang sisi bersesuaiannya nih. Misalkan ini ibu gambar segitiga ABC. Ibu gambarnya nggak pakai nama dulu deh. Kemudian ini sebandingnya dengan segitiganya seperti ini ya. Anggap ini posisinya kayak sama tapi lebih besar yang kanan. Jadi AB sama dengan PR gitu posisinya. BC sama dengan BC sama dengan PQ. Berarti oke, maaf ini ada ini sedikit. Ini AB, ini RP ya, biar BC-nya sama dengan PQ. Jadi BC ini PQ. Kemudian AC sama dengan QR. Nah, ini udah sesuai ya. Nah, baru dilihat sudutnya. Ya, A sama dengan R. Iya, betul. B sama dengan P, betul juga. C sama dengan Q, betul. Oke, kita tahan yang A. Kemudian A dan A sama dengan Q, salah ya. A sama dengan Q, tidak betul. A sama dengan P juga salah, tidak betul. Tidak bisa jawabannya yang C. Kemudian A sama dengan R, betul. B sama dengan Q, salah ya. Jadi jawabannya udah jelas yang A gitu. Oke, ini nomor 10. Untuk nomor 10 ini masih teori juga. Sebenarnya masih ke teori sih sebenarnya, walaupun ada angka, tapi ini konsep juga untuk kesebangunan ya. Oke, lanjut. Nomor berikutnya, nomor 11. Pada gambar tersebut diketahui BC sama dengan CE. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga CD karena memenuhi syarat. Nah, ini banyak yang salah nih kayaknya ibu lihat. Kenapa nih mungkin nggak dan bingung nulis urutan kongruennya karena apa? Biasanya kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau kalian perhatikan, di sini kan udah jelas nih dua sudut ini bertolak belakang, berarti udah sama nih. Sudut yang di sini udah pasti 85 derajat juga gitu. Nah, karena sudah 85 derajat, nah berarti kan kita tinggal cari satu sudut yang satu lagi nih untuk memastikan besar sudut satu yang masih kosong ini. Dalam satu segitiga kan jumlah sudutnya 180. 180 dikurang 85, 95. 95 dikurang 63, 32 ya. Kemudian satu segitiga yang lain yaitu 180 dikurang 85, 95. 95 kurang 32, 63. Nah, ini baru kelihatan nih. Ternyata ada 3 sudut sama satu sisi yang sama besar ya. Nah, kalau dilihat dari pilihannya, sisi sudut salah karena sisinya cuma satu yang sama. Kemudian sisi juga salah, cuma satu sisi. Sisi sudut sisi juga salah karena cuma ada satu sisi. Nah, sudut sisi sudut baru betul. Gitu.
Tuh. Ini untuk nomor 11. Oke, lanjut ya untuk nomor berikutnya. Nomor 12. Untuk soal nomor 12, masih loading nih, bentar ya. Pasangan segitiga berikut yang kongruen. Oke, ini juga banyak yang salah nih. Kenapa? Karena dikiranya jawabannya adalah yang ini biasanya yang suka dibikin jawaban. Padahal sebenarnya salah ya. Jawabannya itu adalah yang B. Kenapa? Karena kalau segitiga sama sisi yang alasnya berimpit, itu udah pasti sama ukurannya. Tapi kalau sama kaki itu belum tentu. Ya, kenapa kalau ilustrasinya sama kaki itu kan bisa kayak gini ya. Pertama sama kaki kan bisa kayak gini. Kalau berimpit, alasnya aja bisa jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini udah jelas gambarnya berbeda kan. Tapi kalau sama sisi misalkan sama sisi seperti ini gambarnya nih. Ya. Misalkan seperti ini, ya. Nah, kalau dia berimpit pasti dia akan sama juga karena kan sama sisi sudutnya semuanya akan sama gitu. Makanya jawabannya yang B. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. 13. Sebuah model menara mempunyai diameter 15 cm dan tinggi 45 cm. Jika diameter menara sebenarnya 25 meter, maka tinggi menara sebenarnya, ini satuannya berbeda ya, yang 1 meter, yang 1 cm, tapi nggak masalah, karena sebenarnya yang ditanya itu bukan, nggak harus kalian ubah kesatuan yang sama, ya. Yang penting perbandingannya gitu. Diameter menara kan kalau di model berarti diameter model ini berbanding dengan diameter sebenarnya ya. Kemudian tinggi model sama dengan tinggi sebenarnya. Diameter model 15 cm, diameter sebenarnya 25. Kemudian tinggi model adalah 45. Kemudian tinggi menaranya berapa? Tinggi sebenarnya. Ini tinggal dikali saja, tapi sebelumnya mungkin boleh disederhanain dulu. 15 sama 25 sama-sama dibagi 5. Jadi ini 3, ini 5 ya. Jadi dikali silang untuk mencari tinggi sebenarnya 5 kali 45 dibagi 3. Nah, 45 sama 3 sama-sama bisa dibagi, ini 15. Jadi hasilnya yaitu 75 meter ya. Jadi ini sebenarnya nggak perlu ubah kesatuan yang sama karena ini perbandingan. Maaf, ini kesebangunan ya. Kalau sebuah model itu udah pasti sebangun dengan wujud aslinya gitu. Oke, lanjut ke ke soal berikutnya nomor 14. Dia merupakan pasangan bangun yang pasti sebangun, Yang pasti sebangun dua segitiga sama sisi. Ya, ini udah pasti sebangun ya. Bahkan bisa dikatakan kongruen juga gitu. Tapi karena di sini segitiga, maaf kalau segitiga belum tentu ya. Enggak, Ibu nggak ingin ke kongruen, maaf, Ibu salah. Tetap ini kesebangun, karena kalau segitiga itu kan yang penting kalau 3 sudutnya sama besar atau 3 sisinya sama panjang itu udah pasti sebangun. Tapi kalau hanya disebutkan 2 segitiga sama sisi, kan sisinya belum belum ketahuan. Jadi tetap kita anggapnya sebangun dulu ya. Kemudian kalau 2 trapesium sama kaki ini belum tentu karena sama kaki itu bisa macam-macam bentuknya. Kalau 2 buah lingkaran ini juga pasti. Jadi jawabannya yang B, 1 dan 3. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Sebuah foto diletakkan pada selai karton yang berukuran 20 cm x 30 cm.
Di sebelah atas kanan dan kiri foto tersebut masih tersisa karton selebar 4. Jika foto dan kertas karton itu sebangun, maka panjang karton yang tersisa di bagian bawah. Oke, ini untuk soal nomor ini, sebenarnya kalian bisa mengilustrasikan gambarnya dulu. Jadi ini gambar sebuah karton, ya, bentuknya persegi panjang, berukuran 20 kali 30. Nah, kemudian ada foto di tengahnya, ukurannya belum diketahui nih, tapi tersisa atas 4, kiri 4 cm, kanan 4 cm. Nah, berarti udah keambil nih bagian sisi fotonya dengan bingkai di karton ya, istilahnya bingkai gitu. Nah, berarti kita disuruh cari bagian bawahnya berapa. Nah, gimana caranya? Sekarang ini kalau ada soal seperti ini bisa kita anggap 2 buah bangunnya ini sebangun gitu. Karena di soal bukan dianggap, tapi karena disebutkan di soal ini sebangun. Nah, pertama kita udah ketahui panjang foto, panjang karton berbanding panjang foto, kemudian lebar karton berbanding lebar foto. Nah, panjang kartonnya 30 per panjang fotonya kita baru tahu bahwa panjangnya karena 30, panjang kita anggap 20 aja dulu, 20, panjang fotonya berarti karena 20 kiri ke kanan. Nah, berarti kan karena udah diambil 4 di sisi kiri dan 4 di sisi kanan untuk bingkainya, berarti tersisa 20 dikurang 8, jadi ini 12 untuk panjang foto. Kemudian untuk lebar karton diketahui di soal 30. Nah, lebar fotonya belum diketahui nih. Kita misalkan aja LF ya. Nah, jadi dari sini kita bisa sederhanakan 20 sama 12 dibagi 4. Ini 5, ini 3. Tinggal kali silang, LF sama dengan 3 kali 30 dibagi 5. Ya, ini boleh sederhanakan dibagi 6, dibagi 5. Jadi 3 kali 6 yaitu 18. Berarti panjang foto ukurannya 18 cm. Ya. Nah, karena panjang fotonya 18 cm, ya, di mana sisi atas sudah diambil 4, berarti kan tersisa 8 cm. Dari mana? Yaitu 30 dikurang 18 dikurang 4. Jadi hasilnya 8 cm gitu untuk sisi bagian bawah gitu. Jadi ujung ke atas, ujung ke bawah 30, udah diambil bingkai atas 4, kemudian panjang fotonya 18, berarti tinggal 30 dikurang 4 dikurang 18 yaitu 8. Oke, ini pembahasan latihan yang minggu lalu. Mohon maaf sekali karena Ibu tidak bisa membahas ini secara langsung. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan boleh lewat WA atau boleh lewat bisa juga di pertemuan berikutnya. Itu saja untuk hari ini, itu saja untuk pembahasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.